Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat bagi Santo Athanasius, Uskup Alexandria, yang membela kealahan Yesus atas kesesatan Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami dan menghayati kealahan Kristus dalam diri kami, bahwa Yesus dapat melakukan apapun demi kebaikan keselamatan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Saudara, salah satu agama tertentu mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Dia hanyalah manusia, bahkan dia hanya nabi. Ternyata pengaruh dari aliran sesat Arianisme yang muncul pada awal abad ketiga, yang mempengaruhi sampai ke Mesir, di mana kemudian di Alexandria di Mesir, di mana pada waktu itu ditentang hebat oleh Santo Athanasius bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, 100% Allah dan 100% manusia. Tapi Arianisme mengatakan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah, bukan Allah sendiri. Dan itulah sebabnya kenapa Santo Athanasius dibuang berkali-kali, disingkirkan, dijauhkan dari kuskupannya, sampai 5 kali bahkan. Maka saudaraku terkasih, kita bisa membayangkan aliran inilah yang mungkin mempengaruhi pemikiran dari agama tertentu yang mengatakan Yesus hanyalah manusia, ya, hanya nabi. Karena itulah maka sesuatu kita berharga dan sangat menghormati bapak-bapak gereja. Ya, salah satunya Santo Athanasius. Dan kalau orang belajar bapak gereja patristik, maka dia akan tahu bahwa gereja Katolik adalah gereja yang merupakan penerus dari gereja perdana. Ya, gereja Katolik adalah gereja yang meneruskan gereja perdana, ya, gereja para rasul. Maka gereja Katolik apostolik. Ya, ini menjadi suatu keyakinan yang mendasar bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri, yang diberikan kuasa kepada Petrus, pemimpin para rasul, ya, yang primus inter pares, kita katakan, yang pertama, primus dari para rasul. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga di zaman sekarang ini menjadi semakin jelas, ya, kenapa beberapa tokoh agama-agama Protestan tertentu yang terkenal mulai menemukan jati diri gereja yang benar, gereja yang 100% benar, itu gereja Katolik. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Katolik untuk meyakini bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Kristus kepada Petrus. Dalam Kisah Para Rasul kita mendengar bagaimana Tuhan telah dulu memilih aku untuk mewartakan kabar gembira sehingga semua bangsa lewatku mendapat berkat dan rahmat. Petrus adalah pemimpin gereja Katolik, di mana Kristus mendirikannya bagi kita semua. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana, ya, Gamaliel, pemimpin agama orang Yahudi yang terkemuka, yang mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu ada tokoh-tokoh tertentu yang memberontak terhadap orang Romawi, Teudas, Yudas, tapi semua hilang. Tetapi kalau agama yang dianut oleh Yesus ini, yang diwartakan oleh para rasul, akan hilang kalau itu tidak benar. Dan ternyata ribuan tahun gereja kita tetap benar, tetap tumbuh, tetap hidup. Dan itulah berdasarkan apa? Fondasi yang kuat, yaitu Ekaristi.
Yesus melipat gandakan makanan, roti dan ikan yang merupakan simbol tanda dari tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur, makanan. Maka saudaraku terkasih, semoga di bulan Mei, bulan Maria, tapi bulan liturgi gereja ini, kita menjadi yakin akan liturgi gereja. Gereja tidak hanya merupakan puji-pujian belaka. Gereja Katolik tidak hanya merupakan peristiwa sabda, tetapi peristiwa di mana Kristus dirayakan, dihormati, disembah di dalam gereja Katolik. Lewat itulah kita yakin gereja Katolik menghormati Maria, tetapi gereja Katolik menyembah Yesus yang Raja, segala Raja. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.